Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja, buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Malam itu langit menunduk kelam. Angin berembus pelan menyapu halaman masjid kecil di pinggir kota. Di dalamnya, seorang kiai sepuh bernama Kiai Abdullah sedang sujud dalam khusyuk, melantunkan doa bagi umat dan negeri. Di luar, suara sirine terdengar samar, menandakan kedatangan seorang perwira polisi muda bernama Arman, yang terkenal tegas tapi juga angkuh. Wajahnya tegang, langkahnya cepat, dan matanya memandang tajam seolah dunia ini tunduk pada pangkat dan kekuasaan yang ia miliki. Arman datang bukan untuk beribadah. Ia datang karena laporan warga tentang kerumunan di masjid kecil itu. Padahal yang terjadi hanyalah para jamaah yang tengah menunaikan salat malam bersama sang kiai. Tapi Arman merasa terganggu, merasa seolah wibawanya diusik oleh suara azan dan lantunan zikir yang menggema. Dengan nada tinggi, ia memerintahkan semua orang bubar. "Ini sudah larut malam, kalian bikin gaduh," katanya lantang, membuat beberapa jamaah gemetar ketakutan. Namun, Kiai Abdullah tidak menanggapi. Ia tetap dalam posisi sujud, tenggelam dalam doa yang panjang dan tenang. Ketika Arman melihat itu, hatinya membuncah oleh amarah. Ia merasa diabaikan, merasa harga dirinya diinjak oleh seorang tua yang seolah tidak peduli pada perintahnya. "Kau pikir siapa dirimu, orang tua?" bentaknya, tapi suara itu justru memantul di dinding masjid seperti cambuk ke arah dirinya sendiri. Dalam detik-detik itu, suasana seakan membeku. Angin berhenti, dan udara di dalam masjid terasa berat. Arman melangkah mendekat, niatnya hanya ingin menunjukkan kuasa, menegaskan bahwa dialah penguasa hukum di tempat itu. Tapi begitu kakinya menginjak lantai dekat tempat sujud sang kiai, seolah ada sesuatu yang tak terlihat menarik urat di kakinya. Rasa panas menjalar, lalu seketika berubah menjadi dingin menusuk. Tubuhnya kaku, kakinya tak bisa digerakkan, matanya terbelalak. "Apa yang terjadi padaku?" pekiknya lirih, tapi tak ada yang menjawab. Para jamaah terdiam, beberapa hanya menatap dengan wajah antara takut dan iba. Kiai Abdullah perlahan bangkit dari sujudnya, memandang pemuda itu dengan tatapan lembut namun tajam, seolah menembus lapisan hati yang paling dalam. Ia tidak marah, tidak pula dendam. Hanya ada kesedihan mendalam dalam matanya. "Anakku," ucap sang kiai lirih, "jika kau ingin dihormati manusia, maka rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Karena ketika manusia lupa siapa Tuhannya, maka sekuat apapun ia, Tuhan bisa membuatnya lemah dalam sekejap." Suara itu menggema dalam dada Arman seperti palu yang menghantam dinding kesombongan. Dan disitulah, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia menangis, bukan karena sakit di tubuhnya, melainkan karena luka di hatinya sendiri. Suara azan subuh berkumandang lembut, menggema di antara pepohonan dan atap rumah warga. Di sudut masjid kecil itu, Arman masih terbaring lemah. Kedua kakinya kaku, seolah beku tanpa daya. Wajahnya pucat, dan matanya menatap kosong ke arah langit-langit masjid. Ia tidak lagi memikirkan pangkat, tidak lagi mengingat kekuasaan. Yang tersisa hanyalah rasa takut, bukan takut pada manusia, tapi pada Tuhan yang baru saja menunjukkan kebesarannya secara nyata. Kiai Abdullah duduk di sampingnya, mengelus pelan bahu pemuda itu. "Setiap kesombongan akan membawa jatuh," ucapnya lembut. "Tapi tidak ada dosa yang tak diampuni jika manusia mau kembali." Air mata Arman mengalir deras, membasahi pipinya. Ia tak mampu menatap wajah sang kiai, malu dan hancur dalam penyesalan. "Kiai, saya salah. Saya buta oleh ego saya. Saya pikir pangkat bisa membuat orang tunduk, padahal saya sendiri telah menundukkan diri pada kesombongan." Kiai Abdullah hanya tersenyum kecil, lalu menatap ke arah sajadah. "Bersujudlah, nak, bukan karena aku, tapi karena Tuhanmu yang menunggumu untuk kembali." Dengan gemetar, Arman mencoba menunduk. Tangannya bergetar hebat, tapi tekadnya kuat. Ia berusaha bersujud, walau tubuhnya terasa berat dan kaki tak bisa digerakkan.
Air mata menetes di atas lantai masjid, membentuk bulir-bulir kecil yang jatuh di tempat yang tadi ia injak dengan kesombongan. Dalam sujud itu, ia berdoa lirih, mengucap istighfar berkali-kali hingga suaranya nyaris hilang di telan haru. Dan di tengah keheningan itu, sesuatu terjadi. Urat-urat di kakinya yang kaku tiba-tiba berdenyut pelan, seperti dialiri kehidupan baru. Perlahan, rasa hangat menjalar dari tumit hingga betis, lalu ke paha. Ia terkejut, tapi tak berani bergerak. Air matanya mengalir semakin deras. Ketika ia bangkit dari sujud, kakinya, yang lumpuh semalam, kini bisa digerakkan kembali. Arman menatap ke arah Kiai Abdullah dengan wajah tertegun, lalu segera memeluk kaki sang Kiai sambil menangis terseduh-seduh. Kiai Abdullah tidak berkata banyak. Ia hanya menatap langit dan berbisik lirih, "Tuhan, Engkau Maha Pengampun, dan Engkau baru saja mengajarkan kami betapa kasih-Mu melampaui murka." Pagi itu, matahari muncul di ufuk timur, menembus celah-celah jendela masjid. Cahayanya jatuh di wajah Arman yang bersimbah air mata, bukan air mata penderitaan, tapi air mata kebangkitan seorang hamba yang akhirnya menemukan Tuhannya kembali. Sejak peristiwa itu, nama Arman menjadi buah bibir di seluruh kota. Bukan karena pangkat atau prestasinya sebagai perwira, tetapi karena keajaiban yang menimpa dan menyadarkannya. Banyak orang tak percaya bahwa seorang polisi yang dulu dikenal keras dan arogan kini berubah menjadi sosok yang lembut dan rendah hati. Ia tak lagi duduk di kursi kekuasaan dengan dada membusung, melainkan sering terlihat di masjid kecil bersama Kiai Abdullah, menyapu halaman, mengumandangkan azan, atau sekadar menuntun anak-anak kecil belajar wudhu. Dalam setiap langkahnya, Arman membawa rasa haru sekaligus penyesalan yang dalam. Ia sering termenung lama di depan masjid itu, tempat di mana kakinya dulu lumpuh karena kesombongan. "Disinilah aku jatuh, dan disinilah pula aku berdiri lagi," gumamnya setiap kali menatap sajadah lusuh sang Kiai. Wajahnya kini lebih teduh, seolah amarah dan angkuh yang dulu menutupi hatinya telah terkikis oleh cahaya ketulusan dan doa. Kiai Abdullah sering menatap Arman dari jauh, senyum lembut terlukis di wajah tuanya. Ia tahu, perubahan sejati tidak lahir dari takut akan hukuman, tetapi dari kesadaran bahwa kasih Tuhan lebih luas dari murkanya. "Anakku," katanya suatu sore, "kadang Tuhan menjatuhkan seseorang bukan untuk menghancurkannya, tapi agar ia tahu rasanya sujud dengan sebenar-benarnya hati." Arman menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Ia kini memahami makna hidup yang dulu tak pernah ia sentuh, bahwa kekuasaan tanpa iman hanyalah kehampaan. Hari demi hari, Arman mulai mendekati orang-orang yang pernah ia sakiti. Ia meminta maaf kepada warga yang dulu ia bentak, kepada ustaz yang dulu ia hina, bahkan kepada anak kecil yang dulu ia abaikan. Setiap permintaan maaf terasa seperti beban berat yang perlahan lepas dari pundaknya. Ia merasa ringan, seolah setiap langkahnya kini diiringi oleh doa-doa yang dulu pernah ia remehkan. Dalam diam, ia tahu, inilah jalan taubat yang sesungguhnya. Suatu malam, ketika bulan purnama menggantung indah di langit, Arman kembali bersujud di tempat yang dulu membuatnya lumpuh. Suaranya bergetar ketika ia berdoa, "Ya Allah, Engkau jatuhkan aku agar aku tahu betapa kecilnya diriku. Kini, biarkan aku berdiri. Bukan karena pangkatku, tapi karena ridha-Mu." Angin malam berhembus pelan, membawa harum melati dari halaman masjid. Dan di keheningan itu, Kiai Abdullah tersenyum, karena ia tahu, seorang hamba yang dulu hilang telah benar-benar pulang. Setelah beberapa bulan berlalu, perubahan Arman semakin nyata. Ia bukan lagi polisi yang ditakuti, melainkan sosok yang dihormati karena kerendahan hatinya. Ia mulai dikenal di kalangan aparat lain sebagai polisi yang disentuh doa Kiai. Namun, perubahan itu tidak diterima semua orang. Beberapa rekan sejawatnya justru mencibir. "Lihat dia sekarang, dari perwira jadi pengkhotbah," kata salah satu di antara mereka dengan nada sinis. Arman hanya tersenyum, tak ingin membalas hinaan dengan kemarahan yang dulu pernah menguasainya. Namun ujian sesungguhnya datang bukan dari ucapan orang, melainkan dari godaan yang lebih halus, kekuasaan dan kepentingan.
Suatu hari, seorang pejabat tinggi memintanya menutup kasus korupsi besar dengan imbalan jabatan dan kekayaan. Kau bisa kembali berkuasa, Arman. Semua orang akan tunduk padamu lagi, katanya sambil menyodorkan berkas dan sejumlah uang. Sejenak, Arman terdiam. Bayangan masa lalunya berkelebat, seragam, mobil mewah, penghormatan, semua yang dulu membuatnya merasa hidup. Tapi di balik semua itu, ia teringat wajah Kiai Abdullah dan doa malamnya yang sunyi. Hatinya bergetar. "Maaf, Pak," ucapnya tegas, "saya tidak bisa menukar ridha Allah dengan dunia yang fana." Ucapan itu membuat ruangan seolah membeku. Pejabat itu menatapnya tajam, sementara Arman berdiri tegak, dengan hati yang bergetar tapi yakin. Ia tahu keputusan itu akan berakibat besar, namun ia juga tahu, iman tidak bisa dibeli, dan kejujuran adalah harga mati. Malam itu, ia kembali ke masjid kecil di pinggir kota, bersujud lama di atas sajadah lusuh. Dalam sujud itu, ia tidak meminta kekuasaan, hanya kekuatan untuk tetap istiqomah di jalan kebenaran. Ketika ia bangkit dari doa, Kiai Abdullah sudah berdiri di ambang pintu masjid. Wajahnya diterangi sinar rembulan. "Anakku," katanya lembut, "ujian setelah taubat selalu lebih berat dari dosa sebelum taubat. Tapi ketahuilah, siapa yang sabar dalam ujian, akan ditinggikan derajatnya di sisi Tuhan." Arman menatap sang kiai dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, perjuangannya baru saja dimulai, bukan lagi melawan orang lain, tapi melawan dirinya sendiri. Di luar masjid, suara azan Isya menggema. Angin malam berhembus lembut, membawa kesejukan di dada Arman. Ia menatap langit dengan mata basah, berbisik lirih, "Ya Allah, jika aku harus kehilangan dunia demi Engkau, maka biarlah aku kehilangan segalanya, asal jangan Engkau hilang dari hatiku." Dan malam itu, di bawah langit penuh bintang, seorang mantan perwira yang dulu congkak kini menjadi prajurit sejati di barisan cinta Tuhan. Waktu terus berjalan, rambut Arman mulai memutih, tapi hatinya semakin terang. Ia kini sering diundang untuk memberi ceramah di kalangan aparat kepolisian, bukan untuk menggurui, tapi untuk berbagi kisah tentang kesombongan, kejatuhan, dan ampunan Tuhan. Setiap kali ia bercerita, suaranya bergetar menahan haru, terutama saat menyebut nama Kiai Abdullah, guru spiritual yang telah membimbingnya dari gelap menuju cahaya. Banyak yang meneteskan air mata, bahkan di antara mereka ada yang dulu menertawakannya. Namun suatu sore, ketika ia hendak menuju masjid kecil tempat semua kisahnya dimulai, tubuhnya mendadak lemah. Langkahnya gontai, pandangannya kabur. Ia sempat tersenyum dan berkata pada seorang santri kecil yang menuntunnya, "Nak, sepertinya Tuhan memanggilku pulang ke tempat pertama kali aku benar-benar bersujud." Santri itu kebingungan, tapi tetap membantunya duduk di sajadah lusuh di pojok masjid. Di tempat itu, Arman menatap langit-langit dan menghembuskan napas panjang, seolah melepaskan semua beban dunia. Kiai Abdullah, yang kini juga renta, datang perlahan dengan tongkatnya. Ia duduk di samping Arman, menatap wajah muridnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Kau sudah menuntaskan perjalananmu, Nak," ucapnya lembut. Arman menoleh, bibirnya bergetar, "Kiai, terima kasih karena telah mengenalkan aku pada Tuhan yang dulu hanya kuucap di bibir, tapi kini kurasakan di hati." Kiai Abdullah mengusap kening Arman, membacakan doa. Di sela-sela doa itu, air mata menetes di tangan sang kiai. Suasana masjid menjadi hening, hanya terdengar desiran angin dan suara burung di luar jendela. Ketika doa selesai, Arman tersenyum tenang. Tangannya perlahan terkulai, matanya tertutup damai, ia berpulang di atas sajadah tempat ia pernah menyombong, lalu bertaubat. Di wajahnya tersirat ketenangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kiai Abdullah menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Inilah kematian yang indah, saat seseorang pulang dengan hati bersih." Para santri yang hadir menangis, tapi di antara tangis itu, terasa keharuan yang suci. Arman telah menemukan akhir yang ia cari. Beberapa hari kemudian, kabar wafatnya Arman menyebar ke seluruh penjuru kota. Pemakamannya dipenuhi orang, aparat, warga,
dan para ulama, semua datang bukan karena pangkatnya, tapi karena amal dan ketulusan hatinya. Di atas nisan sederhana itu, Kiai Abdullah berdiri dengan suara gemetar, membaca ayat pendek dan berkata, dari tanah ia datang dengan sombong, ke tanah pula ia kembali dengan sujud. Angin berhembus lembut, seolah alam pun ikut mendoakan kepergiannya. Dan sejak hari itu, kisah Arman menjadi pengingat bagi banyak orang, bahwa tak ada dosa yang lebih besar dari kesombongan, dan tak ada ampunan yang lebih indah daripada yang diberikan dengan air mata taubat. Hari-hari setelah kepergian Arman terasa begitu sunyi bagi Kiai Abdullah. Setiap pagi, ia berjalan pelan ke masjid kecil itu, tempat segala kisah bermula dan berakhir. Di pojok sajadah yang dulu menjadi tempat Arman meneteskan air mata tobat, kini hanya tersisa jejak warna gelap di lantai, seperti bekas sujud yang tak pernah benar-benar hilang. Kiai Abdullah sering duduk di sana lama sekali, menatap kosong sambil berbisik pelan, "Nak Arman, engkau telah pergi, tapi cahaya taubatmu tetap tinggal di sini." Suaranya parau, namun penuh kasih seperti seorang ayah yang melepas anaknya menuju rumah abadi. Suatu sore, seorang perwira muda datang menemui sang kiai. Wajahnya terlihat canggung tapi penuh hormat. "Kiai," katanya lirih, "saya dulu anak buah Pak Arman. Saya ingin melanjutkan perjuangannya. Ia pernah bilang, polisi sejati bukan yang ditakuti, tapi yang menegakkan keadilan dengan kasih." Mendengar itu, mata Kiai Abdullah basah. Ia menatap pemuda itu dengan tatapan penuh harapan. "Jika kau bisa menegakkan hukum dengan hati, maka ruh Arman akan tersenyum di langit sana," ucapnya pelan. Kata-kata itu membuat pemuda itu menunduk, menahan haru yang tak tertahan. Sejak hari itu, masjid kecil itu tidak pernah sepi. Banyak aparat datang bergiliran untuk beribadah, mendengarkan nasihat, bahkan sekadar diam merenung di tempat Arman dulu bersujud. Sebuah papan kayu sederhana terpajang di dinding masjid bertuliskan, "Jangan sombong di hadapan manusia, karena setiap sujud akan mengajarkan siapa dirimu sebenarnya." Tulisan itu menjadi pengingat bagi siapapun yang datang, bahwa kehormatan sejati bukanlah pangkat, tapi kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sementara itu, Kiai Abdullah semakin tua dan rapuh. Namun setiap kali ia berdoa, ia selalu menyebut nama Arman di antara zikirnya. "Ya Allah, tempatkanlah anakku itu di sisimu yang paling damai, karena ia datang kepadamu dengan hati yang bersih." Kadang, dalam keheningan malam, ia merasa seolah mendengar langkah Arman. Di serambi masjid, suara langkah lembut yang dulu gagah, kini hanya tinggal kenangan yang menenangkan. Ia tersenyum, karena tahu bahwa meski jasad Arman telah tiada, kisah hidupnya telah menjadi dakwah abadi. Dan pada suatu pagi yang cerah, ketika fajar memecah kabut di ufuk timur, Kiai Abdullah wafat dengan senyum yang sama tenangnya seperti Arman dulu. Mereka berdua dimakamkan berdampingan di halaman masjid, dua insan dari dunia berbeda, disatukan oleh cinta kepada Tuhan dan keindahan taubat. Warga menamai masjid itu Masjid Al-Sujud, dan setiap orang yang berdoa di sana selalu diingatkan oleh kisah mereka, bahwa cahaya Allah mampu menembus hati yang paling gelap sekalipun, bila manusia mau menundukkan dirinya dalam sujud yang sebenar-benarnya. Beberapa tahun telah berlalu sejak kepergian Kiai Abdullah dan Arman. Masjid kecil di pinggir kota itu kini menjadi tempat ziarah bagi banyak orang. Tidak ada kemegahan di sana, hanya bangunan sederhana dengan kubah hijau yang mulai pudar. Namun setiap malam Jumat, cahaya lembut selalu tampak menyinari area pemakaman di belakang masjid, cahaya yang datang tanpa pelita, seolah memancar dari bumi itu sendiri. Warga sekitar percaya, itu adalah tanda berkah dari dua hamba yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Pada malam tertentu, hujan turun pelan membasahi tanah. Seorang remaja berpakaian polisi muda datang ke makam Arman dengan wajah teduh dan mata sembab. Ia menatap nisan itu lama, lalu berbisik, "Pak Arman, saya dulu mendengar kisah Anda dari ayah saya, yang pernah jadi anak buah Anda. Kini saya ingin melanjutkan jejak langkah Anda, menegakkan keadilan dengan hati." Ia lalu bersujud di tanah basah itu, membiarkan air hujan bercampur dengan air matanya. Dalam diam,
Terasa seolah angin membawa harum wangi kayu cendana, dan suara lembut Kiai Abdullah berbisik dalam hatinya, setiap sujud yang tulus tak akan pernah hilang, nak, bahkan setelah jasad tak lagi bernyawa. Keesokan paginya, penjaga masjid menemukan sesuatu yang membuatnya tertegun. Di atas nisan Arman dan Kiai Abdullah tumbuh dua pohon kecil yang batangnya saling melingkar seperti dua tangan yang berdoa. Daunnya hijau muda, dan setiap kali angin berembus, terdengar bunyi gesekan halus menyerupai zikir. Orang-orang datang dari jauh untuk melihat keajaiban itu. Tak sedikit yang menangis tersentuh, menyadari bahwa Tuhan tak pernah berhenti menunjukkan kasih-Nya melalui tanda-tanda kecil yang hanya bisa dipahami oleh hati yang bersih. Sejak hari itu, banyak aparat muda datang berziarah ke sana. Mereka tidak hanya berdoa, tetapi juga menulis janji di secarik kertas dan meletakkannya di dekat makam, janji untuk menegakkan keadilan dengan keikhlasan, bukan kesombongan. Kisah Arman dan Kiai Abdullah menjadi legenda nyata, diwariskan dari generasi ke generasi sebagai kisah tentang taubat, cinta, dan cahaya yang tak pernah padam. Dan pada setiap malam Ramadan, ketika seluruh kota terlelap, penjaga masjid kadang melihat bayangan dua sosok berjalan pelan di serambi masjid, satu berseragam polisi, satu bersorban putih. Mereka berjalan berdampingan menuju sajadah lusuh di dalam masjid, lalu bersujud lama sekali dalam keheningan. Tak ada kata, hanya cahaya lembut yang menyelimuti tempat itu. Ketika fajar datang, bayangan itu menghilang, menyisakan aroma harum melati dan kedamaian yang tak bisa dijelaskan oleh siapapun. Malam itu, semua orang tahu, kisah Arman dan Kiai Abdullah belum berakhir, karena amal mereka terus hidup dalam setiap sujud yang tulus. Tahun-tahun terus berganti, masjid kecil di pinggir kota itu kini telah direnovasi, tapi satu bagian tak pernah diubah, sajadah lusuh di pojok masjid, tempat Arman dulu bersujud dalam penyesalan. Setiap orang yang datang selalu diminta oleh pengurus masjid untuk tidak memindahkan sajadah itu, karena dari sanalah dulu kisah taubat terbesar pernah terjadi. Malam demi malam, tempat itu selalu hangat, seolah menyimpan jejak doa yang tak pernah berhenti bergema menuju langit. Suatu malam Ramadan, sekelompok jamaah muda tengah beriktikaf di masjid itu. Saat mereka membaca Al-Quran, tiba-tiba angin berhembus pelan dari arah mihrab, membawa aroma wangi yang menenangkan. Salah satu dari mereka, seorang polisi muda yang dulu pernah berziarah ke makam Arman, menatap ke arah pojok sajadah itu. Dalam cahaya temaram, ia melihat dua sosok samar, seorang pria berseragam polisi dan seorang tua bersorban putih, sedang bersujud bersama. Suasana hening, tapi penuh getaran yang tak bisa dijelaskan. Air matanya menetes tanpa sadar. Ia tahu, mereka bukan manusia biasa. Ketika jamaah lain mendekat, cahaya itu perlahan meredup dan menghilang. Namun suasana di dalam masjid berubah, seolah ada kedamaian yang melingkupi setiap dindingnya. Mereka melanjutkan bacaan Al-Quran dengan hati bergetar, karena yakin bahwa malam itu, Tuhan telah mempertemukan dunia dan akhirat dalam satu keajaiban kecil. Setelah subuh tiba, salah satu jamaah menemukan secarik kertas di dekat sajadah itu. Di atasnya tertulis dengan tinta yang mulai pudar. Jika kau sujud dengan ikhlas, maka Tuhan akan mendengar meski kau tak bersuara. Tak ada yang tahu siapa menulisnya, tapi semua tahu kepada siapa pesan itu berasal. Kabar itu segera menyebar ke seluruh penjuru kota. Orang-orang datang berbondong-bondong, bukan hanya untuk melihat masjid itu, tetapi untuk merasakan ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Banyak yang mengaku, setiap kali mereka bersujud di sana, hati mereka terasa ringan, seolah beban dunia lenyap seketika. Hingga akhirnya, masjid itu dikenal dengan sebutan baru, Masjid Nur As-Sujud, rumah bagi doa yang tak pernah padam. Dan pada malam terakhir Ramadan tahun itu, imam masjid membaca doa panjang sambil menahan tangis, "Ya Allah, muliakanlah hamba-Mu yang telah Engkau beri hidayah di tempat ini. Jadikan kisah mereka cahaya bagi kami semua." Di luar, langit malam bersih tanpa awan, dan bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Seolah langit pun turut bersaksi, bahwa dua hamba yang dahulu hanyut dalam dosa kini telah menjadi pelita abadi bagi generasi setelahnya.
Cahaya Arman dan Kiai Abdullah tidak lagi hanya menerangi masjid itu, tapi juga setiap hati yang pernah bersujud dengan air mata. Seiring waktu, nama Masjid Nur As-Sujud menjadi terkenal jauh keluar kota. Banyak orang datang bukan karena ingin melihat keajaiban, tapi karena ingin merasakan kedamaian yang lahir dari kisah dua hamba yang telah bertaubat dengan sempurna. Di dinding masjid itu kini tergantung sebuah lukisan sederhana, gambar dua sosok yang bersujud berdampingan, satu berseragam polisi, satu bersorban putih. Tak ada nama di bawahnya, tapi setiap yang memandang pasti tahu siapa mereka. Lukisan itu seolah hidup, memancarkan cahaya lembut yang menenangkan setiap hati yang gundah. Pada suatu malam penuh hujan, seorang lelaki tua bernama Hasan, mantan murid Kiai Abdullah, sedang membersihkan halaman masjid. Ia menatap ke langit sambil berbisik lirih, "Kiai, Arman, apakah kalian melihat kami dari sana?" Tiba-tiba petir menyambar jauh di ufuk, diikuti cahaya lembut yang turun menyinari kubah masjid. Hasan tertegun. Dalam hati kecilnya, ia merasa seolah langit menjawabnya dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa yang beriman. Air matanya menetes pelan, membasahi tanah tempat dua insan suci itu dimakamkan. Beberapa hari kemudian, seorang penulis datang dari jauh. Ia mendengar kisah luar biasa tentang Arman dan Kiai Abdullah dan ingin menuliskannya menjadi buku agar dunia tahu. Ia duduk lama di dalam masjid, memandangi sajadah lusuh itu dengan hati bergetar. "Aku tidak tahu harus menulis dari mana," katanya pelan, "karena ini bukan kisah tentang manusia, tapi tentang kasih Tuhan." Saat pena mulai menari di atas kertas, suara hujan di luar terdengar seperti zikir yang mengiringinya. Dan malam itu, lahirlah buku berjudul "Cahaya dari Sujud Terakhir". Buku itu menyebar ke seluruh negeri. Banyak yang membacanya sambil menangis, merasakan keajaiban yang tak pernah mereka lihat dengan mata, tapi mereka rasakan dengan hati. Tak sedikit yang bertaubat setelah membacanya, mengubah hidup mereka dan kembali kepada Tuhan dengan penuh cinta. Dan setiap kali penulisnya ditanya apakah kisah itu nyata, ia hanya tersenyum dan berkata, "Kisah ini bukan tentang kebenaran duniawi, tapi tentang kebenaran hati." Siapapun yang bersujud dengan air mata, ia akan menemukan Arman dan Kiai Abdullah di dalam dirinya. Dan pada malam-malam sunyi, penjaga masjid kadang melihat dua cahaya kecil menari di atas kuburan itu, satu biru, satu putih, berputar pelan seperti dua jiwa yang sedang berzikir di antara bintang. Setiap kali cahaya itu muncul, udara menjadi sejuk, dan hati siapapun yang sedang berdoa terasa damai. Tak ada suara, tak ada keajaiban besar, hanya ketenangan yang begitu suci hingga air mata pun jatuh tanpa sebab. Maka berakhirlah kisah ini bukan dengan kematian, tetapi dengan kehidupan baru, kehidupan yang terus tumbuh dari satu sujud yang tulus, hingga menjadi cahaya yang dikisahkan langit dan diingat bumi selamanya. Dan kini, kisah Arman dan Kiai Abdullah tidak lagi sekadar cerita tentang dua manusia, tetapi tentang kuasa Allah yang menundukkan kesombongan dan meninggikan keikhlasan. Dari dosa, lahirlah taubat. Dari kesalahan, lahirlah hidayah. Dan dari sujud yang tulus, lahirlah cahaya yang tak pernah padam. Masjid itu menjadi saksi bisu bahwa ampunan Allah lebih luas daripada langit dan bumi, dan siapapun yang mengetuk pintunya dengan air mata, pasti akan diterima dengan kasih yang tak terhingga. Di malam-malam yang tenang, banyak jamaah yang masih datang ke masjid itu, bersujud di tempat yang sama, berharap hatinya diterangi sebagaimana Allah telah menerangi hati Arman. Mereka tahu, keajaiban bukan tentang melihat sesuatu yang luar biasa, tetapi tentang merasakan kehadiran Allah di dalam dada. Suara azan yang berkumandang setiap waktu kini terasa lebih lembut, seolah-olah langit pun ikut bersujud bersama mereka. Saudaraku yang menonton kisah ini, semoga engkau mengambil pelajaran dari perjalanan Arman dan Kiai Abdullah. Jangan tunggu teguran untuk kembali padanya. Jangan tunggu musibah untuk merendahkan hati. Karena hidayah adalah hadiah yang datang pada mereka yang mau menundukkan kepala dan meneteskan air mata di hadapan Allah. Semoga kisah ini menumbuhkan cahaya iman di hatimu, dan menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu.
Mari kita tundukkan kepala sejenak. Ya Allah, ampunilah kami yang sering lupa. Lembutkan hati kami yang keras. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mampu memaafkan sebagaimana Engkau Maha Pemaaf. Terangi langkah kami dengan cahaya hidayah, sebagaimana Engkau telah menuntun Arman dari gelap menuju terang. Jadikan setiap sujud kami saksi cinta kami kepadamu, dan tutup hidup kami dalam husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih, sahabat semua, yang telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk menyebarkan kisah ini agar lebih banyak hati tersentuh dan kembali kepada Allah. Dukungan kalian melalui like, komentar doa, dan subscribe bukan hanya membuat channel ini terus berkembang, tapi juga menjadi amal jariah karena setiap kisah yang membawa orang pada kebaikan akan menjadi pahala yang mengalir tanpa henti. Semoga Allah merahmati kalian semua dan mempertemukan kita di surganya.